Teman-teman, jumpa lagi bareng saya di Wibowo di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau ngelanjutin video saya yang pernah saya upload kemarin, karena saya di video yang kemarin nggak pakai yang namanya gambar skema. Akhirnya di video ini saya mau pakai gambar skema. Dan skema apa? Kalau teman-teman belum nonton video saya yang kemarin, saya kasih tahu sekarang. Skemanya adalah skema untuk bikin penurun tegangan tanpa resistor. Dan apa yang digunakan? Yang digunakan adalah rangkaian soft start dan beberapa buah beban. Antara lain adalah lampu. Rangkaian soft startnya seperti ini. Lengkapnya seperti ini. Ada steker warna hitam, kemudian ada kabel steker, kemudian ada stop kontak, ada MCB 4 ampere, dan ada kotak MCB isi 2 yang dalamnya saya kasih lampu bohlam dan fitting. Dan lampu bohlamnya adalah berukuran 70 watt, dimana merakit atau instalasi dari rangkaian soft start ini sebentar saya tunjukin sama kalian supaya ada gambaran lebih jelas di kertas ya. Sekarang kita coba bermain di atas kertas. Sekarang teman-teman, kita udah punya soft start. Soft start itu isinya adalah kabel steker seperti ini. Ini steker, kemudian di steker ini ada 2 kabel. Ada 2 kabel. Dan kemudian ada sebuah lampu bohlam. Kemudian ada sebuah MCB. Kemudian ada sebuah stop kontak. Stop kontak saya gambar gini aja ya. Stop kontaknya kan ada 4 lubang. Nah, seperti ini. Jadi yang satu kabel ini nyambung langsung ke lampu, teman-teman. Yang kabel dari steker itu langsung nyambung ke lampu, dan kabel MCB juga langsung nyambung ke lampu seperti ini. Nah, terus yang satu lagi kabel steker ini itu langsung nyambung ke salah satu kaki dari salah satu jalur dari stop kontak. Gini ya. Nah, gini. Terus di kaki yang satu lagi pada lampu ini nyambung ke kaki MCB, di paralel dia ya. Terus yang satu lagi nyambungnya kemana? Nyambungnya ke sini, ke satu kabel yang ada di stop kontak. Stop kontak saya gambar kotak aja ya teman-teman, tapi pakai titik-titik seperti ini. Ini ya. Jadi prinsip kerjanya adalah apabila MCB di off kan, posisi off seperti ini. MCB off, posisi seperti ini. Arus listrik kan bisa masuk ya. Ini udah kita colokin ke arus listrik 220 volt. MCB di off kan, ini lampu akan nyala apabila di sini kita kasih beban. Artinya kita colokin di sini TV misalnya ya, solder gitu. Ini kan stop kontak ya. Kita colokin di sini, lampunya bakal nyala gitu. Kalau nyalanya redup, artinya beban yang kita colokin di stop kontak ini nggak korslet. Tapi kalau nyalanya terang, saat kita colokin beban di sini, berarti dia korslet. MCB kalau kita on kan, MCB rumah kita bakal nyeglek gitu ceritanya. Jadi teman-teman, nah, supaya dapat fokus ya.
Jadi tangan-tangan saya agak saya gerak-gerakin gitu. Atau kurang dekat ya, saya deketin aja deh. Gini ya. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang saya mau ngasih tahu ke kalian, bukan kalau misalnya sih ya. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu ke kalian cara membuat atau cara menurunkan tegangan dari 220 volt. Oke, yang hitam aja ya. Cara menurunkan tegangan sebesar 220 volt AC menjadi 110 volt DC untuk menyalakan AC rumah yang setengah PK yang enggak standar nasional Indonesia. Caranya bisa menggunakan prinsip soft start ini, teman-teman. Apa yang kita tambahkan dan apa lagi yang kita kurangi. Yang akan kita tambahkan pertama adalah lampu atau beban. Jadi saya gambar ulang aja ya. Gini gambarnya. Kita buat rangkaian yang sama. Di sini ada steker. Kemudian stekernya ada 2 kabel. Yang satu nyambung ke lampu dan yang satu lagi nyambung ke stop kontak. Stop kontak seperti ini. Kemudian stop kontak seperti ini. Kakinya kan ada 2 ya. Jadi di ini sama ini satu paket, ini sama ini satu paket gitu. Satu paket tuh maksudnya kalau kita nyolokinnya nggak gini teman-teman, nggak gini ya, tapi gini gitu. Nah gitu, colokin di lubang ini sama lubang ini. Dan yang satu kaki lagi di lampu itu langsung kita masukin ke sini, ke stop kontak gitu. Saya tandain pakai tanda titik-titik supaya bisa membedakan bahwa ini adalah stop kontak. Ya meskipun stop kontak aslinya nggak seperti gambar saya ini, tapi ini lebih untuk memudahkan kita aja. Kalau misalnya di rangkaian yang asli di soft start kan menggunakan MCB yang ini ya. Tapi untuk rangkaian penurun tegangan ini nggak menggunakan MCB juga nggak apa-apa teman-teman. Asalkan lampunya ditambah. Gimana cara menambahkan lampu? Cara menambahkan lampunya seperti ini. Kita kasih di sini sebuah lampu. Kemudian di sini sebuah lampu lagi, di sini sebuah lampu lagi, di sini sebuah lampu lagi. Misalnya kita berasumsi bahwasanya menggunakan 4 lampu 100 watt itu tegangannya akan turun sebesar atau turun menjadi sebesar 110 volt. Nah, cara merangkai lampunya seperti apa? Lampunya kita seri teman-teman. Pertama kita seri lampunya hanya 2 lampu aja misalnya. Kalau misalnya kurang turun tegangannya, kita seri 3 lampu sebesar 100 watt juga. Kalau misalnya tegangannya dikira masih kurang, kita seri lagi lampunya menjadi 4 watt. Nah, yang ujung lampu terakhir ini kemana? Ke sini teman-teman. Gini ceritanya. Jadi kita bisa menggunakan beban lampu sebagai penurun tegangan. Kalau misalnya sini kita kasih lampu 1, di video saya yang kemarin saya udah tunjukin, itu akan berkurang sebesar, ini satu lampu 70 watt. Akan berkurang tegangannya menjadi 200 watt. 200 volt. Aslinya kan 220 volt ya. Tapi kalau kita kasih satu lampu, tegangan di waktu kita kasih beban solder, tegangan di sini nih akan berubah menjadi 200 volt. Tapi waktu ini ingat ya, waktu soft start dimatikan. Gimana kalau soft startnya di on kan ya, ini tetap jadi 110 volt karena lampunya nggak bakal hidup karena ini di bypass ya, seperti ini. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi dengan asumsi 70 watt itu berkurang 20. Nah, kalau misalnya kita akan berkurang 20 volt, kita menggunakan satu lampu 70 watt akan berkurang sebesar 20 volt. Karena di stop kontak ini saya tambahkan beban solder. Nah, beban soldernya tadi berapa watt? Beban soldernya tadi adalah 30 watt. Anggap aja 30 watt tambah 70 watt sama dengan 100 watt ya. Berarti
kalau dikurangi 100 watt itu akan berkurang 20 volt teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kurangin bentar ya, gini deh, kalau misalnya kita 220 volt, kalau misalnya kita kurangin 100 220 volt, bentar teman-teman ya, lagi azan. Saya balik lagi ke kalian. Jadi gini, kalau misalnya dikurangi 220 volt, kalau misalnya dikurangi 100 ohm sama dengan 200 volt jadinya. Ini jangan dipikir ini perhitungan matematika ya, ini bukan. Terus perhitungan apa dong kalau bukan matematika? Kan ini pakai angka. Ini maksudnya perhitungan percobaan saya gitu aja teman-teman ya. Jadi jangan terpaku bahwa ini adalah rumus matematika, enggak. 220 volt itu kalau misal dikurangi 100 ohm jadinya 200 volt gitu ya. Jadi ini sama dengan 100 ohm per 20 volt gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang pengen nurunin 220 volt menjadi 110 volt, sama dengan berapa kurangnya misalnya. Ini 0, 1, 1. Berarti harus dikurangi 110 volt. Kan setiap 100 volt kan berkurang, setiap 100 ohm kan berkurang 20 volt. Jadi 20 volt dikali berapa sama dengan 110 volt. Seperti itu ceritanya. Nah, dengan kalkulator kita bisa melihat di sini bahwasanya kalau misalnya kita membutuhkan mengurangi 110 volt, kalau misalnya dibagi 20 sama dengan berapa? 5,5. Artinya kita membutuhkan 5,5 lampu. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4 kan masih kurang. Berarti 5,5 lampu itu ini 20 dikali 5,5 sama dengan 110 volt teman-teman. 110 volt seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan 4 buah lampu ya kurang gitu ya. Asumsinya seperti itu kira-kira. Jadi kita harus tambah 1 lampu lagi jadi 5 lampu. Nah, kalau misalnya udah kita kasih 5 lampu seri di sini, nanti di stop kontak ini akan keluar tegangan sebesar 110 volt, 110 volt, 110 volt AC seperti itu. Jadi ampernya bukan, saya nggak bahas arus ya, gini deh, tegangannya turun, arusnya jelas berkurang karena arusnya udah disekat sama resistor tadi gitu ya. Jadi berapa arus yang ada di sini saya nggak bisa pastikan gitu ya, tanpa saya harus mengukur pakai tang ampere gitu. Kecuali kalau misalnya saya udah beli lampu dan saya cek pakai tang ampere, berapa sih kira-kira arus yang dilewati oleh 5 lampu seri di bagian sini, berapa kira-kira. Kalau misalnya arusnya kira-kira cocok sesuai, bisa dipakai sama AC rumah setengah PK, berarti bisa digunakan. Tapi kalau misalnya enggak cukup arusnya, ya nggak bisa kita gunakan gitu ya. Terus pertanyaannya, jadi menurunkan tegangan tanpa menggunakan resistor itu berarti sama aja nggak berguna dong gitu ya. Berguna tergantung kebutuhan kita. Kalau untuk misalnya, kalau misalnya untuk kita ngidupin AC setengah PK yang butuh tegangan 110 volt, misalnya 110 volt butuhnya 4 ampere misalnya. Kalau misalnya kita ukur tegangannya di sini masih ampernya di sini jadi 4, ya nggak jadi soal, masih bisa dipakai gitu ya. Jadi jadi kalau misalnya mengurangi tegangan tanpa menggunakan resistor ini nggak berhasil, gimana cara untuk mengurangi tegangan tanpa resistor? Ada nggak caranya? Ada teman-teman. Caranya kita menggunakan trafo step down namanya. Nah, kalau kita menggunakan trafo step down, itu ampernya akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena untuk menghitung itu
berapa lilitan yang kita butuhkan antara primer dan sekunder, itu ada rumusnya. Meskipun ini pun juga ada rumusnya ya, tapi saya nggak pakai rumus-rumus itu deh. Kecuali kalau misalnya kalian masih sekolah STM terus kalian pengen nanya gimana caranya seperti ini, karena kalian ditanya sama guru, kalau nggak bisa jawab disuruh lari ngelilingin lapangan bola. Nah, barulah saya kasih tahu ya. Tapi urgensi itu nggak ada, jadi saya tunjukin aja sama kalian seperti ini. Inilah cara menurunkan tegangan tanpa harus menggunakan resistor kayak gitu. Jadi teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya mau menurunkan tegangan menggunakan trafo, kapan-kapan saya posting videonya di channel Teknisi Digital. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Ini saya kasih nama dulu ya. Menurunkan tegangan tanpa resistor. Ini dia. Bye-bye teman-teman.